hasil cek urin yang bersangkutan positif, hasil swab antigennya negatif. Jadi rekan-rekan, beberapa hal yang sudah bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan update penanganan terhadap saudara EAP alias AR. Yang pertama, ya kemarin sebetulnya sudah kami sampaikan juga dalam berita rilis dari Humas Polres Jakarta Barat, hasil cek urin yang bersangkutan positif, hasil swab antigennya negatif, hasil PCR kami masih menunggu karena sampelnya diambil dan masih menunggu dari lab untuk hasil PCR dari saudara AR. Ya. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahidrokannabinol, itu kalau di bahasa awamnya ganja. Ya. Kemudian dari barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, itu juga sudah keluar hasil uji laboratorium forensiknya, itu juga positif THC. Jadi dari penyidik sudah menemukan kesesuaian, ya. Jadi hasil cek kesehatannya dari cek urinnya dengan pengecekan barang buktinya bersesuaian. Jadi kasusnya memang ganja. Ada beberapa barang bukti yang ditemukan, berarti kesemuanya kandungannya adalah ganja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota kami itu juga sudah melakukan pengembangan. Jadi ada 2 TKP, berarti tempat kami mengamankan barang bukti. Yang pertama kemarin di Cibubur, kemudian anggota kami melakukan pengembangan, didapatkan lagi barang bukti di Bandung, ya, di wilayah Bandung. Itu yang kedua rekan-rekan. Yang ketiga, sudah ada yang menjenguk, ya kemarin ada beberapa wartawan yang japri ke saya, mereka sudah ada yang menjenguk atau belum? Sudah ada yang menjenguk. Yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses penyidikan ini. Kemudian dari keluarga yang bersangkutan juga sudah mengajukan permohonan untuk yang bersangkutan bisa di assessment. Yang terakhir, statusnya, ya kan, itu lagi pertanyaan teman-teman, statusnya yang bersangkutan saat ini adalah tersangka dalam tindak pidana narkotika, dan yang bersangkutan kami tahan di rutan Mapolres Jakarta Barat. Ya, jadi update-nya yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sementara itu. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan intensif kepada yang bersangkutan. Jadi di dalam undang-undang narkotika setiap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Ya, mereka ataupun penyidik, jadi dari pihak keluarga dari yang bersangkutan ataupun penyidik, itu juga dapat mengajukan assessment. Jadi assessment itu untuk diperiksa sebetulnya. Di situ ada tim asesmen terpadu nanti di BNNP, ya, atau di BNN Pusat. Tugas dari tim ini adalah melakukan proses pendalaman, gitu, penelitian terhadap yang bersangkutan terkait apakah memang murni pengguna atau yang bersangkutan terlibat, misalnya ada kepengedar dan sebagainya, termasuk bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana kondisi psikisnya, dan seterusnya. Tim tersebut kemudian akan mengeluarkan sebuah surat rekomendasi kepada penyidik. Ya, jadi dalam penanganan perkara yang kami tangani di sini, setiap penyalahguna pasti akan di assessment. Nah, hasilnya apa? Itu nanti dari tim assessment terpadu. Hasil yang direkomendasikan kepada kami baru itu yang kami tindak lanjuti. Ini berlaku juga terhadap beberapa public figure lain yang diproses. Rehabilitasi merupakan part of proses penegakan hukum. Jadi kami pastikan setiap perkara yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat itu berjalan di dalam koridor penegakan hukumnya. Ya. Pasal 127 itu menyoroti kepada penyalahguna. Pasal-pasal lain ada yang menyoroti kepada pengedar, kepada bandar, dan sebagainya. Nah, jadi per saat ini hasil pemeriksaan kami, memang yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan sampai terakhir tadi malam, ya. Pagi ini kami masih melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi.
Jika kami menemukan evidence lain di dalam pemeriksaan, kami akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan. Tapi sampai dengan saat ini dengan barang bukti yang kami temukan, hasil pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan tersangka saudara EAP alias AR, sampai saat ini memang yang bersangkutan merupakan penyalahguna dari narkotika jenisnya ganja. Hasil pemeriksaan kami yang terakhir ini dimulai sekitar akhir tahun lalu. Nanti ke sekarang udah sekitar 8 bulan ya. Ya dari September. Jadi sekitar 8-9 bulan. Sudah mau pakai ganja sendiri ya? Yes. Bang, itu kenapa bisa sampai ke Bandung? Itu apa dia sempat pakai di Bandung atau dapat barang Apakah dari ada tersangka lain? Barangnya dari mana, Bang? Bentar. Satu-satu saya jawab, ya kan? Hasil pengembangan. Jadi dari pemeriksaan narkotika itu di Bandung. Jadi yang bersangkutan menunjukkan. Itu jadi saya apresiasi untuk yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan ini. Jadi tidak menutup-nutupi sehingga kami bisa sampai di TKP kedua dan menemukan barang bukti ganja yang lain. itu rumah Total barang buktinya berapa sih, Bang? Total BB berapa? Total barang bukti. Total BB nanti akan kami sampaikan pada saat respon ya. Bang, itu Artinya kenapa? untuk memasoknya dapat sendiri barang dari gimana, mana, Bang? AN-nya, Bang? Bang? Ini makanya teman-teman menanyakan pemasoknya sendiri bagaimana. Ini yang sedang kami dalami. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan karena memang kita melihat kasus pengguna penyidik. Setiap penyidik Satuan Reserse Narkoba pasti akan berupaya untuk mengungkap jaringan peredaran yang ada di atasnya. Tapi memang perkara ini tidak selalu mudah. Kami ini, kalau kemarin saya jelaskan, kami masih melakukan proses-proses. Sampai hari ini pun kami masih melakukan proses-proses karena kami memang mau berusaha mengungkap ke atasnya. Pola-polanya semakin rumit, tapi kami akan upayakan bisa membongkar dari peta-peta peredaran ini. Karena kalau dari berbagai modus operandinya, penjualan dan pengedaran narkotika jenis ganja, tembakau gorila dan lain-lain, polanya sekarang memang banyak menggunakan media sosial. Ini sebetulnya jadi salah satu problem kita yang butuh kesadaran masyarakat juga untuk mendukung kami. Artinya online Bang media sosial itu. Ya, ini yang perlu perlu kami kulik lagi, perlu kami teliti lagi, perlu kami dalami lagi supaya kami bisa mengungkap peredarannya. 127 kepemilikannya itu diatur di pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Oke? Jadi waktu